Baik. Teman-teman, ini kita akan berbicara tentang sistematika laporan kelompok, kemudian sistematika laporan individu itu seperti apa, kemudian submitnya bagaimana. Ya, jadi yang penting itu adalah 3 itu. Kemarin beberapa data, beberapa pertanyaan masuk gitu ya. Minta tolong yang belum di mute dulu biar enggak tentang ini suaranya. Jadi kemarin beberapa WA masuk dari teman-teman untuk menanyakan. Jadi satu persatu menanyakan, banyak banget ya, maksudnya banyak yang masuk dalam pertanyaan yang sama gitu. Jadi akhirnya kita buat aja meeting ini supaya tidak ada lagi pertanyaan satu-satu masuk ke WA saya ya. Oke, teman-teman kemarin sudah diberikan template yang sudah saya share di grup gitu ya. Nah, template itu adalah berasal dari pusat, dari LPPM. Harapan saya teman-teman nanti menggunakan template itu karena memang harus seperti itu untuk membuat laporan ya. Jadi template itu bisa diambil dari KKN Unmul atau yang saya share gitu ya. Kemudian bentuk laporannya seperti apa? Jadi bentuk laporan adalah kalau laporan kelompok itu dibuat dalam bentuk seperti jurnal, ya seperti template itu. Ya, jadi template-nya itu seperti apalah, seperti itulah Anda membuat. Apakah Anda membutuhkan review dari saya? Silahkan kalau misalnya Anda merasa tidak yakin dengan apa yang sudah Anda lakukan, kok kayaknya masih kurang ya, saya butuh review deh dari Ibu Diah gitu ya. Silahkan nanti dikirim ke saya, coba saya review kembali, saya lihat lagi gitu ya. Tapi intinya apabila Anda sudah mengikuti step by step dari template itu, insya Allah aman, gitu ya, insya Allah aman, nggak bermasalah. Nanti coba saya cek lagi. Nah, jadi apakah dia sifatnya per hari Anda nulis, per minggu? Nah, kalau laporan kelompok teman itu keseluruhan, jadi tidak perlu hari ini saya ngapain, kami ngapain, besok kami ngapain, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh kelompok tidak seperti itu. Jadi langsung dibuat secara keseluruhan dalam model seperti jurnal. Kalau Anda belum pernah membaca jurnal, Anda harus membaca dulu jurnal itu seperti apa begitu ya, supaya Anda paham. Ya, jadi kalau saya melihat template-nya itu sudah sangat jelas gitu ya. Kemudian bagaimana setelah itu jadi submit-nya kemana gitu ya. Saya pikir teman-teman sudah tahu submit-nya, cara submit-nya seperti apa. Karena saya melihat tadi malam itu ada beberapa kelompok yang sudah submit, walaupun masih belum benar. Nggak masalah, tapi minimal kalian sudah submit dan itu ternyata sudah masuk. Gitu ya. Baik itu berupa laporan yang template-nya seperti artikel maupun laporan berupa video, linknya. Jadi tadi malam itu saya sudah lihat memang ada yang belum sama sekali mensubmit, tapi ada yang sudah beberapa yang submit. Oke. Nah, ini contoh tampilannya ya di KKN Unmul. Saya pikir teman-teman sudah paham seperti apa. Nah, oke, ini laporan akhirnya. Jadi judul proker itu gini. Kalau teman-teman membuat laporan proker kelompok itu lebih dari 1, begitu ya, maka buatlah proker yang lebih dari 1 itu tadi, mungkin 2, 3 gitu ya, untuk dijadikan dalam satu tema gitu. Untuk dijadikan dalam satu tema yang itu nanti bisa masuk semua ke laporan akhir. Paham ya teman-teman? Saya pikir teman-teman kan nggak cuma satu aja proker kelompok itu ya. Kalau kita lihat kemarin hasil meeting kita kan proker kelompok itu ada yang sampai 3 gitu. Nggak masalah, itu dibuat jadi satu kesatuan. Tapi kalau proker itu adalah semacam kayak kemarin tuh ada yang di Kampung Tenun itu ada yang meminta kalian untuk datang kemudian menyusun tanaman dan lain sebagainya. Saya pikir itu nggak perlu. Jadi yang proker di sini adalah proker yang sudah Anda buat, dalam bentuk video maupun dalam bentuk sosialisasi. Nah itu, jadi dalam bentuk sosialisasi atau video. Terserah sosialisasinya mau menggunakan video atau mau menggunakan banner atau menggunakan
leaflet, itu namanya sosialisasi. Jadi itu dijadikan satu, kemudian 2 judul yang sesuai, yang bisa mencangkup semuanya. Misalnya profil Desa Tenun, misalnya seperti itu, atau program kerja di Desa Tenun, misalnya gitu ya, atau ketahanan perekonomian di masa pandemik pada Desa Tenun misalnya, atau Kelurahan Tenun misalnya seperti itu. Nah, jadi di situ kan mencakup semuanya. Ya, rumusan masalahnya itu seperti kemarin saya bilang, kenapa saya buat survei, saya minta tolong teman-teman untuk mengisi survei. Saya tidak tahu apakah sudah mengisi survei semua, begitu ya. Survei itu adalah untuk Anda menjawab mencari rumusan masalah dan menjawab rumusan masalah, gitu. Jadi survei itu nanti akan mengeluarkan data. Nah, data-data itulah yang kemudian akan menjadi latar belakang dari laporan akhir Anda atau proker Anda, seperti itu. Oke, untuk laporan akhir kelompok, ada yang mau bertanya nggak? Kalau mau bertanya nggak usah lewat chat, langsung dibuka aja, langsung di mute aja. Sebelum saya pindah ke laporan individu. Mungkin ketuanya mau tanya, silakan. Saya nggak menerima pertanyaan lewat WA lagi loh ya, kalau saya sudah meeting seperti ini. Saya berharap pada saat meeting seperti ini Anda akan menanyakan sesuatu yang kemarin Anda tanyakan. Ada yang banyak yang tidak sesuai atau tidak paham gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sebelum kita ke laporan individu. Bu, permisi. Ya, oke. Ya, Eki. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Bu. Kan kemarin kelompok saya sudah memasukkan beberapa proker itu yang berkaitan dengan COVID atau tema yang sudah ditentukan oleh pusat. Oke. Eki dari kelurahan mana? Mangkupalas, Bu. Oke, ya, oke. Terus itu ada pihak kelurahan itu meminta bantuan kami yang berada di luar tema itu, Bu, seperti membuatkan banner untuk tanah longsor yang kebetulan ada di Mangkupalas. Terus itu membantu untuk membuat poster gitu lah, Bu. Itu kami masukkan ke dalam poster seperti jam pelayanan. Itu proker individu saya sih, Bu. Itu kita masukin atau tidak, Bu, ke dalam laporan akhir ini? Ya, Eki, kalau misalnya laporan itu mencangkup dengan tema dari KKN, silakan aja dijadikan satu. Jadi dilaporkan aja, dijadikan satu dengan bahasa yang ilmiah begitu ya. Artinya bahwa poster, misalnya ini poster pelayanan ya, poster pelayanan di kelurahan gitu ya? Iya, Bu, itu proker individu, Bu. Saya mau nanyakan aja. Oh, kalau proker individu nanti ya, kita belum. Iya, Bu. Kita laporan kelompok dulu. Baik, Bu. Kelompok dulu ya. Jadi kelompok itu laporannya adalah proker kelompok itu kan tidak hanya satu. Proker kelompok itu kan ada yang sampai 3, bahkan ada yang 4 kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, itu laporan-laporan kelompok itu dijadikan dalam satu judul, gitu ya. Kemudian dijadikan sebagai laporan akhir, tapi sudah masuk semuanya. Jadi di dalam itu sudah dimasukkan. Jadi teman-teman nanti Anda berbicara rumusan masalah, kemudian tujuannya. Nah, harapannya rumusan masalah itu nanti apa saja Anda sudah tahu, datanya apa saja. Nah, proker-proker itu adalah pendekatan penyelesaian masalah. Jadi misalnya proker 1, kami melaksanakan sosialisasi COVID di puskesmas misalnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang apa bla 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 bla. Nah, itu sesuai dengan rumusan masalah Anda. Kemudian proker kedua adalah kita melakukan misalnya sosialisasi ke pasar-pasar terkait dengan bagaimana mencegah bagaimana hidup new normal misalnya.
Nah, proker-proker yang Anda buat itu adalah pendekatan penyelesaian masalah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, itu yang harus diuraikan sesuai dengan proker yang sudah Anda lakukan. Paham ya? Jadi proker itu dijadikan satu dalam bentuk laporan akhir. Seperti ini. Gitu ya, seperti template yang sudah diberikan oleh pusat. Nah, judulnya apa? Nah, judulnya itu harus mencakup semua proker yang sudah Anda laksanakan. Seperti itu. Oke? Paham Baik, Bu. teman-teman ya?